Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sehat semuanya hari ini? Sehat, Bu. Hadir semua ya hari ini ya? Allahu Akbar. Alhamdulillah masih sehat, masih semangat walaupun sudah di jam terakhir ya. Nah, untuk hari ini seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu ya sebelum pada akhirnya nanti kita ngisi presensi. Silahkan untuk AA Apip dipimpin doanya. Siap, Ibu. Baik teman-teman, ya di pembelajaran kita jam terakhir ini, walaupun jam terakhir kita harus tetap semangat ya. Adalah kita berdoa untuk 2 jam ke depan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya Ibu, silahkan Ibu. Terima kasih Apip, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi dan diberikan kelancaran. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, nah untuk selanjutnya silahkan kalian buka link presensinya. Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Ya, kalian tinggal link ini diklik ya, nanti akan muncul presensinya ya. Sudah Ibu bagi juga di grup ya, anak-anak. Kemudian untuk mengingatkan juga bahwa aturan kelas kita untuk pembelajaran itu yang pertama tentunya harus merapihkan dulu bajunya. Kemudian juga harus penggunaan HP-nya harus diperhatikan juga, jangan ada yang ngobrol atau menggunakan HP untuk yang lainnya. Kemudian juga on cam ya, kameranya harus selalu di on cam-kan atau harus terlihat mukanya ya. Oke, anak-anakku, untuk membangkitkan semangat kalian, apalagi kalian tahu bahwa kalau sudah bertemu dengan Ibu, artinya kita akan belajar bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Nah sekarang Ibu kalau misalnya Ibu berkata bahasa Indonesia, kalian jawab dengan ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu jaya. Paham ya? Siap, Bu. Ulang, Bu. Ya. Bu, jangan kenceng-kenceng, Bu. Oke. Kalau Ibu sebutkan bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu jaya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Jadi sudah Ibu lihat link presensinya semuanya nampaknya sudah hadir ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya kita kaitkan dulu pembelajaran hari ini dengan yang kemarin, masih tentang siapa yang masih ingat? Teks cerita inspiratif. Iya, pintar Lulis. Ingat ya, teks cerita inspiratif ya. Kali ini juga kita masih akan membahas tentang itu. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai struktur, kemudian kebahasaannya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif. Oke, tujuan pembelajarannya coba tolong dibacakan Bayu. Tujuan pembelajarannya nomor 1 apa? Menyusun rancangan cerita inspiratif berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan. Iya. Yang kedua. Maaf. Setelah kalian Pak baca. Saya ya, Bu. Ya. Menulis cerita inspiratif berdasarkan rancangan dan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Iya, oke. Itu tujuan pembelajaran kalian ya. Jadi setelah mengamati video, kalian mampu yang pertama menyusun rancangan cerita inspiratif berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan. Juga kalian juga diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menulis cerita inspiratif berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Oke. Selanjutnya, coba Ibu minta kalian mengamati gambar-gambar berikut. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama, yang Ibu klik ini. Kenal nggak? Nggak kenal, Bu. Ya, Bu, nggak kenal, Bu. Iya. Coba lihat yang kedua. Kenal nggak? Kenal, Bu. Tahu, Bu, tapi nggak kenal, Bu. Tahu, Bu, tapi Bapak saya, Bu. Bu. Iya, namanya siapa?
B.J. Habibie. Baharudin Habibie. Oke. Gambar yang ketiga. Kenal Bu, Kartini, Bu. Kartini. Ya, Raiden Aden Ibu kita, Bu. Kartini. Oke. Yang keempat. Mantannya Apip, Bu. Ya, itu. Abang Nggak Beka, Bu. kelihatan. Lagi naik beca. Bu. Itu Tidak Oh, tahu iya. saya. yang di Oke, Sarjana itu. yang terakhir, yang terakhir. Raffi Kenal, Ahmad Bu. dan Nagita. Oke. Orang tuanya Rapatar, Bu. Artis ya, betul. Orang Sultan, kaya Sultan. ya, orang Orang kaya, kaya. Bu. Buat kerja Pip, PNS. kalau tahu nih Raffi Ahmad itu saking kayanya tuh Pip ya, Iya. Pulau Seribu tuh 700 itu punya dia. Bener gak? Oh. Saking kayanya ya. Jadi Pulau Iya, Seribu aja 700-nya punya dia ya. Jadi saking kayanya. Oke, dari gambar-gambar tadi ya, kita perhatikan dari gambar pertama itu ada orang yang menyandang disabilitas ya. Disabilitas, Bu. Kemudian tokoh tersebut juga tapi tentunya ada kelebihannya, pinter moto ya kalau diperhatikan. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua B.J. Habibie, siapa sih yang tidak kenal beliau ya? Beliau itu orang yang terkenal ya. Pintar, Bu. Kemudian kalau yang ketiga R.A. Kartini itu terkenal dengan apanya? Perjuangan. Bayu, Bayu lanjutkan, jangan eman saja, eman si emansipasi. Nah, kalau gambar yang ini kita bisa memberi melihat bahwa perjuangan seorang ayah yang hanya seorang tukang beca, tapi apa bisa Memuliakan lulus kuliah, Bu. sarjana. Ya betul. Dan tokoh yang terakhir yang kita sudah tahu, Raffi Ahmad. Siapa sih yang tidak kenal Raffi Ahmad ya? Beliau orang terkenal, tapi nah walaupun terkenal, walaupun kaya, Raffi Ahmad itu humble ya. Humble itu apa? tidak sombong. Banyak. Jaga image. Dermawan. Dari gambar-gambar tadi tentunya kita bisa melihat bahwa tokoh-tokoh tersebut itu pasti kalian mungkin salah satu dari tokoh ini ingin menjadi mereka misalnya. Mungkin jangan yang ini ya. Mungkin kalian bisa menginspirasinya karena dia tidak minder misalnya atau semangat. Misalnya ingin jadi seperti Raffi Ahmad ya. Kemudian ingin punya ayah yang luar biasa hebat, ingin seperti R.A. Kartini yang gigih misalnya, atau ingin sepintar B.J. Habibie. Nah, tokoh-tokoh tadi bisa menjadi sebuah inspirasi buat kalian ya dalam menjalani hidup itu harus punya pandangan ke depannya seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yuk kita amati video berikut ini. Oke. Silakan kalian amati, kemudian dengarkan. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak seperti dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki kecil yang berjalan merangkak. Dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak.
Oke, sudah disimak ya videonya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau tanya berkaitan dengan video tadi. Bagaimana perasaan kalian setelah menyimak video cerita tersebut? Terharu, Bu. Haru, Bu. Ya Allah. Sedih, sangat menginspirasi, Bu. Menginspirasi, betul. Kemudian apa sih yang kalian lakukan seandainya tokoh tersebut itu ada pada teman kalian, misalnya teman kalian sendiri? Apakah akan dijauhi atau mungkin akan Iya, Bu. Membantu, Bu. Akan memberikan semangat, Bu. Memberikan motivasi. kemudian Memberikan motivasi dan dorongan, Bu. Iya. Kemudian bagaimana seandainya hal itu terjadi pada kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin tidak sekuat sosok itu, Bu. Betul. Jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Iya, Bu. Jadi gimana Oke, gitu, Bu? pertanyaan terakhir nih. Sudahkah kalian bersyukur dengan keadaan kalian sekarang? Luar biasa. Alhamdulillah. Banyak ngeluh, Bu. Banyak bersyukur. Semakin lagi Banyak pada Allah. bersyukur. Iya, iya. Oke, tadi berhubungan dengan video tadi ya, kalian sudah mengungkapkan berbagai perasaan yang muncul ketika melihat video tersebut. Ada yang terharu, ada yang sedih, ada yang peduli dan sebagainya. Nah, itu perasaan yang mungkin akan muncul terhadap hal-hal yang memang terjadi pada sekitar kita. Ya, apalagi misalnya orang sekitar kita tersebut memiliki kekurangan. Namun ada hal yang perlu kalian ketahui ya, perlu kalian ingat juga bahwa ternyata orang yang punya kekurangan itu bisa bisa dijadikan sebagai hal motivasi ataupun inspirasi bagi kita, bahwa kita itu tidak boleh tidak boleh Mengeluh. tidak boleh Bu. mengeluh. Oke, tadi ya berkaitan dengan perasaan ya, ada simpati, ada empati, ada peduli, semuanya Ibu yakin punya perasaan itu semua. Tidak ada yang merasa tidak peduli dengan keadaan seperti itu ya. Misalnya Apip, sebodoh teuing misalnya, atau derita loh misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dihindari, apalagi kita di sini sebagai manusia makhluk sosial ya, harus tentunya memiliki kepedulian. Oke, selanjutnya setelah menyimak tadi, yuk kita berdiskusi kelompok ya hari ini ya. Karena mungkin tadi sudah sedih-sedihan, sudah terharu-terharuan, kita tepuk semangat dulu ya, semangat ya. Setuju ya? Ya, Setuju. kita bangkit. Supaya lebih semangatnya, kita akan tepuk semangat ya. Ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu tentukan nih, ada kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 ketuanya Afif, anggotanya Susi, Ana, dan Eva. Kelompok kedua Bayu, Lucy, dan Heti. Kelompok keempat Prisil, Rina, dan Fitri ya. Oke, sudah dibagi kelompoknya. Sekarang silahkan kalian masuk ke Google Classroom dengan sudah Ibu linknya sudah Ibu bagikan di. Coba lihat lagi di grup WA-nya, sudah di itu belum? Sudah di Iya, Bu. Sudah ketemu Sudah, belum? Bu, sudah, Bu. Oke. Bentar ya. Hari ini panas ya, tiba-tiba jadi hareudang gengesang begini. Pakai kipas, Hareudang Bu, enggak kipas. anak-anak? Pakai kipas, Bu, kipasin. Dari pagi kan, Bu. Tiris, Bu. Oh, kayaknya mau hujan ya. Bentar ya, ini lagi proses. Hujan terus, Bu. Sama, di sini juga hujan terus. Tapi harus tetap semangat ya anak-anakku. Jaga kesehatan juga. Sekarang banyak yang sakit, musim sakit. Banyak minum air putih, jangan ale-ale ya. Iya, Bu, siap, Kopi, Bu. Kopi juga Coba. nggak boleh banyak-banyak untuk kopi ya. Ale-ale apa, Bu? Ale-ale? Ale-ale itu minuman kemasan. Tahu nggak minuman kemasan?
Iya tahu. Tahu Oh, Bu ini. yang seribuan. Ribuan itu ya Bu Kayak ya. CD. Nah, itu, yang Bu, ya. seribuan itu Saya mah tidak boleh grafiti ya. Bu adanya. Suka Yakul itu Bahama. Oh bagus ya Kum, tapi Itu mahal ya. kesukaannya Apip dan Bayu itu Bu, ale-ale. Nggak Iya torpedo ya, Bu itu saya teh mah. murah juga tapi berpenyakit, tapi jangan ya, jangan banyak minum itu. Karena banyak yang sakit juga gara-gara minum itu. Bentar ya. Aduh, bentar. Bayu, bagian piket ya hari ini ya? Baik. Iya bagian piket Ya ya Bu. Bayu mah nunutan Bu, sok jahil wae deui tah. Nunutan wae Bayu mah. Bentar ya. Aduh, ibu ngesang ya. Pikirannya sudah mau pulang tuh Bu, Bayu mah Bu. Betul. Nah, Ini kenapa gak bisa? Tiba-tiba gak bisa. Ibu itu Susi mainan HP, Bu. Ana juga tuh Bu, Susi. Ana mana HP Bu, Ana tuh Bu. Pegang HP Bu. Tuh. Ini mau Itu dicas. tadi HP pacarnya Susi. kayaknya Toleso tuh. Iya, Susi itu lagi kasmaran dia. Iya itu lagi naksir Apip, Bu. Kata WA-an aja. Ibu Maaf sudah izin ke tertutup toilet hatiku. ya. Bu. Ditolak, sudah ditolak. Boleh, Iya, itu ya, Pak Bayu boleh. rese, Bu. Pak Bayu foto-foto rese, Bu. Bayu kan ngefans sama Fitri. Aduh, Jaringannya kenapa Bu ya? ya, jaringannya Bu. Kayaknya jaringannya kayaknya deh bener. jaringan. Soalnya Oh, nggak ada Bu. Bu. hujan, Kendala jaringan soalnya Bu, hujan Bu. lagi hujan besar. Aduh. Ada nggak, Su? Belum ada Belum Bu. ada, Bu. Belum muncul. Udah ada Bu, kita kerjain aja. Ada? Ada nggak? Yang di classroom aja ya Bu. Instruksi di LKPD Ya udah. Iya kalau di ada linknya classroom Bu. sih sudah bisa, Bu. Aja. Udah Yang ada jarak linknya. kan Bu, kita udah tahu alamatnya nih. Ada Bu. Oke. Sudah Siap. Udah muncul. Muncul. Udah muncul? Sudah Oke. Ada Bu, ada Bu, Ini ada. AKPD-nya ya. Nah, di sini kalian akan belajar untuk menulis cerita inspiratif. Ini desain proyeknya untuk kalian gunakan sebagai bahan untuk menulis cerita inspiratif. Di sini ada bahan renungan ya untuk kita semua. Katanya ini ada sebuah botol, cerita inspiratif mengenai botol dan manusia. Silahkan kalian baca bahan renungannya di sini. Fakta sebuah botol jika diisi air mineral harganya 3-5 ribuan. Kemudian jika diisi jus 10.000, diisi madu 100.000, minyak wangi terkenal harganya bisa jutaan. Jika diisi air got tidak berharga sama sekali. Semua orang juga sama di sini ya, tidak ada yang suka dan ingin cepat dibuang kalau misalnya di dalamnya itu terdapat air comberan. Oke, itu renungan tadi ya untuk bahan renungannya. Nah sekarang renungan pengamatan kita diibaratkan sebagai tadi apa? Botol tadi ya, diisi dengan air apapun, itu entah air yang berharga atau tidak, itu memiliki harga sama seperti manusia ya. Jadi botol yang sama bernilai berbeda karena isinya juga berbeda. Seumpama botol, manusia juga pun walaupun memiliki harta yang banyak, tapi memiliki ataupun tidak punya etika dan sebagainya itu tidak berharga. Nah ya, dari renungan bahan renungan tadi mengenai cerita inspiratif tentang sebuah botol, coba Ibu minta kalian untuk menyusun sebuah rancangan untuk membuat sebuah cerita inspiratif. Namun kalian kaitkan dengan strukturnya ya. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan di pembelajaran yang lalu, struktur cerita inspiratif itu tadi dari apa saja? Yang pertama, masih ingat? Orientasi Bu. Orientasi, betul. Yang kedua apa? Rumitan masalah. Ketiga, Komplikasi, kemudian resolusi, dan saudara. Oke. Nah, dari yang sudah kalian
buat kerangkanya atau rancangannya berdasarkan struktur. Nah, nanti kalian di sini tuangkan hasil kerjanya apa, orientasi misalnya berupa perkenalan, kalian sebutkan apa-apa-apa. Nah, yang terpenting dalam cerita tersebut nanti kalian akan menemukan pesan moral ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita inspiratif tersebut. Paham ya? Sudah paham semuanya? Paham Ibu. Paham, Bu. Oke. Ya, Sampai jam silakan berapa, Bu? dikerjakan. Kuliahnya, Bu? Kurang lebih 10 menit ya. Nanti Ibu akan panggil tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Paham ya? Oke, paham? Oke, silakan Ya, Bu. dikerjakan. Tadi ya berdasarkan kelompok Apip, Susi, Ane, dan Eva. Kelompok yang kedua Bayu, Lucy, dan Heti. Dan yang keempat Prisi, Rina, dan Fitri. Silahkan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Sudah? Sudah semuanya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oh, Sudah, Bu. pinter, hebat, semuanya sudah selesai. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya apa? Silahkan. Ya Bu, kelompok 1 izin mempresentasikan, yaitu Oke. yang kita tanggapi itu ya, jika kita memiliki karakter yang jujur, tulus, maka nilai derajat diri kita itu akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dengan kerjasama dengan kita. Itu Bu. Betul sekali, Apip ya. Jadi kalau menjadi orang itu ya tergantung apa yang diisi ataupun karakter kita ya. Walaupun kita kaya ataupun kita misalnya cantik ya, tapi tetap misalnya tidak memiliki adab ataupun etika yang baik, tetap orang juga tidak akan suka. Pintar, tepuk tangan untuk Apip semuanya, untuk kelompok Apip dan anggota gengnya. Silakan sekarang geng Bayu, silakan. Presentasi yang kedua. Iya Bu, sama seperti tadi, kalaupun misalkan kita kaya raya, tapi kalau tidak punya akhlak, tetap saja bisa dijauhi teman-teman Bu. Iya betul ya, karena kita juga istilahnya secantik, sebaik, sebagus apapun, kalau misalnya tadi memiliki perilaku yang tidak baik, orang lain tidak akan suka dan menjauhi. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok Bayu. Tepuk tangan dulu. Yeay. Selanjutnya untuk kelompok Prisil. Kelompok Prisil, silakan. Kesimpulannya ya, Bu ya. Iya. Ya, Dari jadilah cerita tadi. jadilah sosok yang mampu menginspirasi bagi semua meskipun kita memiliki kekurangan, tapi kita harus tetap selalu bersyukur. Iya, pinter Prisi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Prisi. Yeay. Salut. Yes, hebat. Semuanya hari ini sudah belajar dengan aktif, dengan baik ya. Kalian sudah bisa juga menuangkan ide ataupun gagasan mengenai yang sudah Ibu tadi sampaikan. Kemudian sudah kalian bisa merangkaikan atau menguraikannya menjadi sebuah teks cerita inspiratif. Nah, tentunya Ibu juga berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi perlu diingat juga bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini ya tidak akan selamanya, kita juga tidak akan selalu sehat, tidak akan selalu muda ya. Jadi jangan sombong dan sebagainya. Oke. Untuk itu akan Ibu simpulkan pembelajaran hari ini. Udah selesai ya. Baik, 5 menit lagi. Baik, terima kasih Bu Rika. Potong maaf ya. Bu Suheti dan Bu Ane, silakan menanggapi. Ya, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya terhadap Ibu Rika dari pendahuluan orientasi persepsinya sudah ada, lalu tujuan pembelajaran juga sudah dijelaskan, materinya juga sudah sangat baik, terus intinya materinya juga sudah bagus, mengaitkan dengan orientasi masalah yang tadi kisah inspiratif seperti itu,
dari ada yang gambar, 5 gambar dan ada yang video tersebut. Setelah itu mengorganisasikan siswa, lalu dibuat kelompok juga sudah membimbing. Bagus Bu, penutup juga sudah ada, tetapi tadi mungkin karena ini memanage waktu. Video ya Bu? Iya, seperti saya juga penutupnya itu tidak ada. Mungkin ini mah teknis saja sama Bu Rika yang tadi yang di videonya itu mungkin di skip saja, jangan terlalu tuntas yang waktu memunculkan video yang kisah inspiratif tersebut. Mungkin seperti itu Bu, yang lainnya keren Bu Rika. Ya, terima kasih Bu Suherti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selanjutnya Bu, ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Rika secara keseluruhan sudah luar biasa. Penampilannya baik, walaupun pamungkas ya Ibu di jam-jam kritis, tapi sepertinya sebagai siswa ya, kita tertarik mengikuti pembelajaran karena disuguhkan tadi dengan gambar-gambar yang menarik dan juga tadi ada beberapa video motivasi ya Bu, yang membuat kita bersyukur dengan memiliki anggota tubuh sempurna. Kemudian juga tadi terlihat ada persepsi, kemudian tujuan dan kompetensi sudah disampaikan dan terlihat sekali menguasai materi dan juga pembelajaran sudah secara runtut yang saya lihat. Kemudian tadi juga melibatkan siswa dalam media ya Bu. Dan juga yang terlihat lagi adalah materinya dikaitkan dengan nilai kehidupan ya, itu di bagian aspek kognitif. Kemudian tadi hanya sedikit saja ada kendala penayangan ya Bu, tapi alhamdulillah teman-teman di sini semua mengisi sehingga tidak terlihat ada kepanikan ya. Kemudian juga tadi di bagian akhir tinggal simpulan dan sedikit lagi ya Bu ya, setelah itu penutup. Itu saja sih Bu dari saya. Bu Rika keren. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Bu Dani, mangga. Bu Rika menutup kita. Pokoknya Bu Rika keren lah. Pokoknya Bu Rika mah kalem, memang kalem ya. Bagaimana Bu Rika menghadapi murid anu bawang nu malaweng siga Bayu. Bagaimana menghadapi murid anu siga Apip main wae HP karena naksir bagus ya di jam-jam tadi karena kenapa kita tahu di jam-jam kritis karena tadi Bu Rika mengatakan di awalnya bahwa ini dan jam terakhir ya anak-anak gitu ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu yang perlu dikritisi juga ini bahwa ketika di jam-jam akhir misalnya kita masuk di jam terakhir, nah apakah selalu begitu ya di kegiatan pendahuluan itu berdoa dulu gitu kan? Karena biasanya dalam praktiknya bahwa berdoa itu hanya di jam pertama saja, tidak setiap masuk jam pelajaran itu berdoa. Tadi tidak saya komentari dari awal karena tidak mengatakan ini jam, tapi barusan Bu Rika mengawali itu dengan jam-jam terakhir ya anak-anak, nah gitu, tapi tidak berdoa. Makanya tadi memberikan dulu motivasi ya, ice breaking. Tadi bagus Bu Rika, beda dengan yang sebelumnya. Bedanya apa? Tadi pada saat kegiatan pendahuluan, pada saat menyampaikan tujuan, nah itu yang saya sampaikan dari awal gitu ya. Jadi libatkan peserta didik ketika menyampaikan tujuan itu, biar mereka tuh paham apa yang akan dicapai dalam pembelajaran hari itu. Jadi sudah melibatkan peserta didik untuk membaca apa sih tujuan yang harus mereka capai itu gitu ya. Tadi Bu Rika-nya gurunya menayangkan selain dia, kemudian peserta didik diminta untuk membaca. Pokoknya Bu Rika kalau selesai sih runtutannya, sintak-sintaknya sudah tampak begitu ya. Hanya saja tadi kembali ke memanage waktu ya, memanage waktu. Ada